Yo, hai minasan, Rokuroren, Sanjo. Oke, sampai juga di episode ke-8 dari Digimon Ghost Game ini ya teman-teman. Kali ini malah kejar-kejaran pak, aduh kacau. Temanya aja sesuai sama judul episodenya teman-teman, yaitu Yakiako atau Parade Malam Suatu Siluman. Betul, sorry ya kalau ngomongnya kayak gini, lagi sariawan di lidah. Aduh, sakit banget. Jadi semalam saya cek di Wikipedia ya teman-teman, katanya ini adalah fenomena seperti parade yang melibatkan makhluk-makhluk supernatural seperti segerombolan oni dan yokai di jalanan di Jepang pada malam hari ya, yang pasti sebagai erupsi mengerikan dari dunia supernatural ke dunia kita. Katanya sih seperti itu teman-teman. Tapi karena yang muncul Digimon jadi nggak gitu kerasa mistis ya teman-teman. Tapi ini karena Digimon dalam wujud hologram jadi kelihatan kayak ini sih, kayak hantu juga teman-teman. Ya malah saya ini di sini tadi kan saya bilang kalau di sini nggak kerasa mistis, ini saya malah keinget Ruangan Midnight sama Inisial D pak. Dia tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas aja yuk. Inisial Gate open. Saya nggak bakal bahas per segmen karena ini pace-nya cepet, nggak ada rumit-rumitnya juga, nggak ada plot twist atau semacamnya gitu. Jadi suatu malam ada sebuah kejadian di mana ada mobil sport yang ditusuk-tusuk pakai katana dari suatu Digimon. Ini adalah Sister Monsiel ya teman-teman. Dan pas itu di belakangnya ada truk yang kebetulan ngeliatin si itu supirnya, ngeliatin mobil yang ditusuk-tusuk itu. Tahu-tahu kabut tebel muncul di depannya dan mobil yang tadi ditusuk-tusuk tiba-tiba hilang gitu. Pas kabutnya dilewatin tiba-tiba muncul banyak Digimon di sekeliling truk itu teman-teman. Kayak lari-lari dalam bentuk gerombolan gitu lah teman-teman. Jadi ini sebabnya fenomena ini disebut sebagai Hyakyako teman-teman. Dan bahkan ini udah menyebabkan kecelakaan juga sejak berminggu-minggu lalu ya teman-teman. Paginya juga nih, si Hiro hubungin Kyoshiro pakai video call ya teman-teman. Dia kan juga lagi nyimak beritanya nih. Terus ngobrolin deh nih berdua. Dan menurut saya di sini ada yang aneh teman-teman. Itu kan pas malam itu mobilnya meledak, tapi kok supirnya masih selamat coba. Selamat dan mengutarakan apa yang terjadi sebagai saksi mata gitu. Aduh, logikanya dia udah jadi korban sih harusnya. Kecelakaan gitu pak, sampai truknya meledak, coba bayangin. Bisa selamat loh. Emangnya kira Yamato? Si Kyoshiro kayak pengen udahan aja kan bahas ini, terus dia pura-pura sibuk. Kayak mau udah ya mau sibuk nih gitu ya kan. Sebelumnya juga dia sempat ini kaget sih pas lihat si Jellymon pulang pagi, katanya ada urusan kecil semalaman kan. Aduh, mencurigakan sih dibalik tingkahnya si Jellymon yang aduh lucu banget ini. Tiba-tiba si Ruri ikut video call ya kan, katanya mau ngajak mereka semua ke suatu tempat. Si Kyoshiro kan mau kabur nih pas sudah sampai di tempat mau ketemu, tapi si Ruri udah keburu sampai juga dan nyapa mereka berdua gitu. Katanya sih dia minta ditemenin cari tempat hangout yang cocok ya teman-teman. Mungkin ini lagi liburan juga sih teman-teman. Jadi kali ini si Ruri ngajakin mereka ke tempat sewa go-kart ya teman-teman, buat balapan gitu di treknya. Di sini kita lihat mereka seneng-seneng, kecuali si Kyoshiro yang nonton doang. Sementara itu si Jellymon hilang nggak tahu kemana. Dan juga di sini Hiro sama Ruri kan balapan, terus si Hiro kalah terus kan teman-teman. Si Ruri udah semangat aja nih, ngegas terus. Dari tadi juga ini kan dejavu terus. Dejavu. Si Ruri ini kenceng banget naik go-kartnya sambil ngedrift gitu kan. Oh my god, seharian sampai mau tutup pun si Ruri juga makin semangat gitu. Waktu di tiap lapnya tuh juga semakin singkat gitu pas dia ini nyetir. Semangat banget. Sama si Gamamon dari awal episode ini tingkahnya aduh bikin gemes sumpah, dari video call terus di go-kart ini dipangku terus, aduh digendong terus. Saya jadi mau deh. Ini bonekanya Gamamon tuh aduh gemes banget. Terus tiba-tiba di sekeliling Kyoshiro pun ada kabut ya teman-teman. Nah ini dia, tiba-tiba ada yang ngedobrak pintu pit go-kartnya. Itu adalah Sister Monsiel yang naik go-kart yang sesuai dengan warnanya. Ini unik juga ya teman-teman, bisa menyesuaikan warna begini. Mana dia langsung aja lagi baru muncul terus langsung dejavu lagi. Kocak ya teman-teman. Si Hiro dan Ruri pun disalip dengan mudahnya di sini.
Sambil dia nebas pakai katananya di sekitar buat ngasih penghalang sehingga si Hiro dan Urudi ini berhenti dengan cara ngedrift. Gak sampai di situ, Sistermon pun juga kabur ke jalanan. Wah, ini antara kaget sama mau ketawa asli. Gak bohong, ini antara mau ketawa sama kaget, teman-teman. Digimon kok dejavu gitu. Jellymon balik dan akhirnya dia ngomong soal Sistermon Shell ini kan, teman-teman. Bandel emang ya, dia ngenalin go-kart ke Sistermon karena dia pengen ini jadi yang tercepat dan terkuat gitu. Ini kamu mau jadi Sonic ya? Jadi tercepat dan terkuat gitu. Terus habis itu kan konsul ke Jellymon yang mungkin lagi keluyuran. Terus dia cobain semua kendaraan, tapi bagi Sistermon gak ada yang sesuai kriteria. Sampai dia ketemu sama go-kart yang dia pakai sekarang. Terus arah yang dia tuju adalah arah menuju jalan tol. Waduh, jalan tol, mau balapan liar teman-teman. Dan Anggoramon berspekulasi kalau Hyakyako itu berkaitan sama dia. Ya iya kan, fenomenanya juga kan ini di jalan tol, di jalan raya gitu kan, pas tadi truknya meledak. Nah, sorenya nih, mungkin keesokan harinya, apa gimana nggak tahu juga sih. Pokoknya di sini si Hiro dan kawan-kawan balik ke tempat go-kart itu dan si Hiro ngebongkar gemboknya. Aduh, kemampuannya Hiro ini luar biasa banget. Dia ngebongkar gemboknya biar mereka tuh bisa masuk dan nangkep Sistermon Shell. Tapi si Sistermon ini udah keburu gerak lagi dan mereka langsung gercep kan, teman-teman. Gercep buat naikin go-kart yang ada buat ngejar si Sistermon ini. Si Kyoshiro kan ketakutan sendiri, tapi si Jellymon udah inisiatif ngambilin go-kartnya supaya dia bisa numpang juga. Jadi biar si Jellymon ini aja yang naik ya, teman-teman. Waduh, keterlaluan ini Sistermon lagi. Jellymon keterlaluan juga bandelnya, teman-teman. Aduh, kacau. Sementara itu Anggoramon mengamati dari langit ya, pakai kupingnya yang bisa jadi helikopter gitu kan. Helikopter. Aduh, gimana sih lagunya? Bodoh. Hiro aktifin Phoebe-nya untuk memindahkan mereka semua ke cyberspace ya. Dengan begini, mereka bisa ngejar Sistermon tanpa ragu dan menghindarkan orang-orang gak bersalah dari kecelakaan yang pasti. Dan scene-nya keren gini, Pak. Ini feel-nya beneran jadi kayak Wangan Midnight gitu. Soalnya jalanan lurus gitu kan. Kalau inisial D kan belokannya tuh yang banyak ya, teman-teman. Aduh. Ini good job sih, teman-teman. Ya, beneran gak expect bisa kayak gini. Di saat mereka mau nyusul dan ngajak Sistermon bicara ya, teman-teman. Digimon yang lainnya pun bermunculan dan mereka benar-benar menyebutkan soal balapan. Jadi inilah sosok asli dari fenomena Hyakyako, yakni para Digimon yang balapan di jalan tol. Tapi kenapa nih? Kenapa bisa seperti ini, teman-teman? Dan BTW ini jadi ngingetin sama episode debut Metal Garurumon di Adventure 2020 ya, teman-teman. Sebelum Mahamon kesepian, ada banyak Digimon pembalap dan rame ya di sirkuitnya. Tapi di sini feel-nya malah lebih rame sih, soalnya dempet-dempetan, jalan tol juga nggak seluas sirkuit, gitu kan. Apa cuma perasaan aja ya? Ini lebih rame di sini. Di sini ada berbagai macam Digimon ya. Ada Unimon, Thunderboltmon, Kiwimon, Kokatorimon, Kokuamon, Elfamon, dan juga Flybimon, teman-teman. Tapi apa cuma itu aja? Enggak. Ada lagi sosok yang berbahaya, yaitu sosok yang mengejar mereka dari belakang. Sosok yang pernah muncul di Digimon Savers dan juga Adventure 2020, yaitu Metal Phantomon yang dikenal sebagai Dewa Kematian. Dijelaskan juga aturan balapan ini. Yang pertama, siapapun yang tersusul olehnya akan diserang dan diserap oleh sabitnya. Kemudian, kedua, siapapun yang mencoba kabur dari balapan akan langsung diserap, begitu aja. Dan di sini kita juga bisa lihat serpihan datanya ya, yang biru-biru itu di sabitnya Metal Phantomon. Dan Anggoramon jelasin sedikit tentang Metal Phantomon bersama Digimon Analyzer-nya. BTW tadi Sistermon Shell juga ada Analyzer-nya ya. Lupa saya sebut tadi. Udah. Alasan mereka balapan dengan Metal Phantomon adalah karena Sistermon Shell yang mulai. Aduh, kacau sekali, teman-teman. Jadi Sistermon Shell ini pengen suasana yang lebih menegangkan saat balapan. Sehingga dia tuh memanggil Metal Phantomon, dan aturan ketiga adalah siapapun yang diberi tanda kutukan oleh Metal Phantomon akan terikat dua peraturan yang tadi. Terus mereka semua tuh yang terlibat harus terus lari sampai pagi. Kemudian setelah pagi baru Metal Phantomon itu akan meninggalkan mereka gitu kan.
Kemudian Gamamon, Jellymon, dan Anggoramon ikut kena sama tanda kutukan ini. Jadi mereka mau gak mau jadi terlibat balapan ini dan harus jalan terus. Dan ya, ini akibat Sistermon Seal yang mengikat kontrak dengan Metal Phantomon, sehingga Digimon-Digimon yang lain juga nggak bisa lari dan terbahayakan gara-gara keegoisannya si Sistermon Seal ini yang pengen, wah ini biar menegangkan nih, pakai sesuatu yang ngancam nyawa yuk biar greget gitu kan. Aduh, hidup seperti Larry ya kan. Kalau kata SpongeBob gitu ya, hidup seperti Larry. Tapi Hiro dan yang lain tidak menyerah teman-teman. Meskipun mulai banyak Digimon yang jadi korban, mereka tetap berusaha untuk berbicara pada Sistermon walaupun diacuhkan ya teman-teman. Kemudian si Ruri langsung aja nih, dia langsung ngebut dan ada di belakangnya Sistermon Seal ini, dan dia bisa menyusul karena memanfaatkan Slipstream. Slipstream itu adalah manuver pembalap mengikuti pembalap di depannya dalam jarak yang sangat dekat ya teman-teman. Kemudian dia akan diuntungkan karena tidak menerima gaya negatif dari gesekan udara yang menghambat lajunya. Soalnya kan gesekan udaranya itu dialangin sama pembalap yang ada di depannya ya teman-teman. Jadi ini yang di belakangnya tuh bisa jalan lebih cepat, abis itu bisa langsung nyusul dia lewat samping gitu ya kan. Kemudian ya karena ini cuma jalan lurus, ini menjadi sangat efektif untuk si Ruri ya membalap si Sistermon ini, sehingga dia kaget, kok ini katanya go-kart ini yang paling cepat dan paling kuat gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu ya kan. Nah ini pak masalahnya teman-teman, Sistermon ini mau jadi yang tercepat dan terkuat, tapi dia nggak paham konsep balapan yang seperti ini ya, fatal akibatnya teman-teman. Dia tuh harusnya bisa mengantisipasi Slipstream gitu ya kan. Terus karena si Hiro menyadari keinginan Sistermon Seal yang ingin berada di atas semuanya dalam hal kecepatan, jadi dia manas-manasin dengan muji go-kartnya si Ruri sebagai go-kart tercepat. Dan si Jellymon juga sempat diprotes sama Sistermon Seal karena ngira si Jellymon ini bohong. Padahal si Jellymon cuma ngenalin, ini kayaknya yang paling cepet nih gitu kan. Ya dia salah apa? Dia kan cuma ngenalin gitu. Sisanya ya ini ibaratnya kayak tergantung pilot ya gitu kan. Terus juga si Ruri kan awalnya pelongo ya pas si Hiro ngomong segala macam kayak gitu. Tapi dia kemudian paham rencananya Hiro supaya si Sistermon Seal ini mau dengerin dia. Jadi taktiknya adalah dia akan membujuk buat Sistermon Seal ini nurut sama dia dengan cara dia menawarkan buat nuker go-kartnya dia sama go-kartnya Ruri kalau dia nahan si Metal Phantomon, dan akhirnya nurut. Terus berakhir dengan dia gelut melawan Metal Phantomon dong. Ini jago juga Sistermon Seal ini bisa imbangin Metal Phantomon ya teman-teman. Padahal beda satu level teman-teman. Dan champion ke Ultimate itu beda kekuatannya juga jauh ya teman-teman. Dan juga dampak pertarungannya sampai ke depan kerasa loh teman-teman. Bikin yang lain juga agak keganggu pas lari dan masih bisa jadi korban. Kemudian udah mulai kritis di sini teman-teman. Go-kartnya Ruri mogok, go-kartnya Jellymon kehabisan bensin, go-kartnya Hiro juga udah kepanasan sampai berasap ya teman-teman. Dan tiba-tiba aja sosok Digimon kecil yang ada di episode 1, ternyata itu namanya adalah Blacktailmon Uver ya teman-teman. Infonya juga baru masuk ke reference book dan juga ke Wikimon teman-teman. Jadi dia adalah Blacktailmon yang berubah karena menelan data pelayanan kurir selama beberapa tahun. Sifatnya yang kasar juga berubah jadi tenang di sini, dan juga dia punya komitmen untuk mengantar barang sampai ke tujuan. Terus dia juga adalah sahabatnya Pistomon yang merupakan salah satu evolusi dari Pulsemon. Jadi ini masih ada hubungannya ya teman-teman sama Vital Bracelet. Nah ini karena si Digimon ini pakai hoodie dan mukanya agak lain, jadi saya nggak ngenalin. Ini kayak mirip Tailmon tapi kok beda gitu ya. Gitu teman-teman ya. Baru dikasih tahu sekarang ya kan. Terus dia kan buka semacam rice cooker gitu ya. Dan dia langsung dari rice cooker itu keluar sebuah digital gate yang sangat besar. Semua Digimon yang terlibat balapan akhirnya kembali ke dunia digital dong, karena masuk ke situ. Sementara si trio ini, si Hiro dan kawan-kawan ini langsung ambil posisi aman dong, biar nggak ikut masuk ke dalam digital gate-nya. Karena kan mereka belum tahu nih di dalam situ ada apaan ya kan. Nah ini dia teman-teman, pendapat saya lagi. Ini sebenarnya agak mencurigakan ya. Apalagi si Blacktailmon ini
juga munculnya pas di awal-awal juga buat ngasih tahu si hero cara pakai VB pertama kali. Terus di sini tiba-tiba dia bisa ngeluarin digital gate, ya kan? Apakah si Blacktailmon ini yang Yuver ini adalah partnernya Hokuto atau utusan dari seseorang apa gimana, teman-teman? Terus juga si Anggoramon bilang, iya, itu digital gate. Jadi kesimpulannya adalah mereka semua sudah dikembalikan ke dunia digital ya yang pasti. Dan semuanya pun kembali normal. Tinggal ini deh masalah go-kartnya gimana balikinnya, teman-teman. Beberapa hari kemudian mereka bertiga pun video call lagi ya teman-teman. Dan Kyoshiro tuh langsung kabur sebelum Ruri ngajak hangout lagi. Nah, ini si Kyoshiro kaburnya cepet ya teman-teman. Sampai dibecandain sampai jadi lawakan. Berasa jadi lawakan kalimat terakhirnya si Anggoramon yang puisi senja itu. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, saya mau ngasih tahu kalau sebenarnya tuh emang ada game yang namanya Digimon Racing di Game Boy. Ini gameplaynya mirip banget sama CTR, teman-teman, tapi Digimonnya di sini bisa berubah. Dan kalau udah berubah, baru bakalan cepet banget mobilnya ngebut gitu kan, teman-teman. Pas nonton episode ini, seketika saya keinget game itu, teman-teman ya. Terus minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Clockmon. Oke, dia masih belum kapok juga, teman-teman. Udah dihajar juga kemarin, teman-teman. Tapi jangan salah, Clockmon itu salah satu Digimon OP, teman-teman. Dia bisa mempengaruhi keseimbangan ruang waktu di dunia, dan juga salah dikit aja dampaknya akan fatal. Dan juga sebelumnya di Crosswords juga ada versi dia tanpa orang kan di atas kepalanya. Sebenarnya sih Digimon yang sama ya, teman-teman. Dia juga punya kemampuan untuk memasuki dunia paralel dan membawa anak-anak dari berbagai dunia tersebut untuk dikumpulkan di akhir episode Digimon Crosswords yang pasti. Oke, jadi seperti itu aja untuk episode kali ini. Ini episode yang kesan seremnya di awal doang. Di akhir, jujur saya malah pengen ngakak, teman-teman. Ini so far sih masih seru ya, teman-teman. Gak expect aja Digimon bisa kayak gini. Wangan midnight banget feel-nya. Terus untuk episode selanjutnya juga patut dinantikan karena si Clockmon dan juga Digimon yang akan muncul nanti, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, kalian luar biasa ya, teman-teman. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Dukung terus channel ini. See you again, bye. Crystal Gate, open.